wabarakatuh. Saya Aditya Bayangkara, kelas manajemen C dari kelompok 4 akan mempresentasikan financing international trade. Pembiayaan perdagangan internasional. Pengertian atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau dilakukan dengan lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Metode pembayaran terlebih dahulu. LC atau Letter of Credit adalah teknik pembayaran perdagangan internasional yang bertujuan agar eksportir memperoleh langsung uang pembayaran dari importir tanpa menunggu konfirmasi dari negara pengimpor. Dalam hal ini, Letter of Credit adalah pembayaran yang diterima ketika barang dan berkas dokumen telah dikirim ke pemesan atau ke pengimpor. Selanjutnya adalah draft (SIG atau time). Draft atau Bill of Exchange atau dalam bahasa Indonesianya wesel adalah janji tak bersyarat yang ditarik oleh salah satu pihak, biasanya eksportir, yang meminta pembeli untuk membayar face amount dari draft. 2. Jika pengiriman dilakukan berdasarkan SIG draft, eksportir dibayar setelah pengiriman dilakukan dan draft disajikan kepada pembeli untuk melakukan pembayaran. Metode ini dikenal dengan document against payment. Jika pengiriman dilakukan berdasarkan time draft, eksportir memberikan instruksi kepada bank pembeli untuk mengeluarkan dokumen pengiriman setelah pembeli menerima menandatangani draft. Metode ini dikenal dengan nama dokumen against acceptance-nya adalah konsiasi. Berdasarkan metode konsiasi, eksportir mengirimkan barang kepada importir tetapi tidak memegang hak kepemilikan atas barang. Importir memiliki akses terhadap barang tetapi tidak perlu melakukan pembayaran barang sampai terjual kepada pihak lain. Selanjutnya, pembayaran akun atau open akun. Open akun merupakan kebalikan dari metode prepayment, di mana eksportir mengirim barang dan mengharapkan pembeli untuk melakukan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui bersama. Kemudian ada metode pembayaran perdagangan internasional. Metode pembiayaan perdagangan internasional yang populer adalah 1. Pembiayaan piutang, 2. Anjak piutang, 3. Letter of Credit, 4. Kredit bank jangka pendek, 5. Power fighting, 6. Counter trade. Pembiayaan piutang. Pembiayaan piutang merupakan pembiayaan yang dilakukan bank dengan menyediakan kredit kepada eksportir yang dijamin oleh piutang usaha. Pembiayaan piutang mengandung risiko tambahan seperti restriksi dan kontrol devisa pemerintah yang bisa mencegah importir atau pembeli melakukan pembayaran kepada eksportir sehingga suku bunga kredit pembiayaan ini menjadi lebih tinggi daripada suku bunga pembiayaan adalah piutang domestik. Anjak piutang (factoring). Dalam tipe pembayaran ini, eksportir menjual piutang kepada rekurse dan menanggung semua kewajiban administratif yang berhubungan dengan penagihan piutang dari pembeli serta ekspose. Kemudian ada perbankan jangka pendek. Bank dapat memberikan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu yang lebih panjang daripada jangka waktu. Bagi importir, kredit jangka pendek yang diperoleh berfungsi untuk membiayai siklus modal kerja yang dimulai dengan pembelian persediaan, penjualan barang, penciptaan piutang, dagang, dan penagihan piutang. Bagi eksportir, kredit jangka pendek dapat membiayai produksi barang yang ditunjukkan untuk ekspor, pembiayaan sebelum ekspor, atau jangka waktu dari saat penjualan terjadi sehingga pembayaran dari pembeli dapat diterima. Forfeiting merupakan salah satu tipe pembiayaan perdagangan yang mempunyai hak untuk meminta pembayaran dari eksportir sebagai pemegang awal wesel. Jika importir tidak mampu melunasi kewajibannya pada saat wesel jatuh tempo. Counter trade merupakan jenis transaksi perdagangan internasional
di mana penjualan barang ke satu negara dikaitkan dengan pembelian atau pertukaran barang dari negara yang sama. Bentuk umum counter trade yaitu 1. Barter, pertukaran barang antara dua pihak tanpa menggunakan valuta ataupun sebagai sarana pertukaran. Kedua, kompensasi clearing account argument. Pengiriman barang ke salah satu pihak diikuti dengan pembelian awal oleh penjual awal sejumlah produk lanjutan hasil pemrosesan produk awal dari pihak yang sama. Ketiga, pembelian tandingan atau counter purchase mengacu kepada pertukaran barang antara dua pihak berdasarkan dua kontrak terpisah yang dinyatakan dalam satuan mata uang. Badan yang memungkinkan terselenggaranya perdagangan internasional. 1. Bank Ekspor Impor AS atau Bank Eksim. Kedua, Foreign Credit Insurance Association. Ketiga, Private Export Funding Corporation. Bank Ekspor Impor Amerika Serikat didirikan pada tahun 1934. Misinya saat ini adalah membiayai dan memfasilitasi ekspor barang dan jasa Amerika Serikat dan mempertahankan daya saing perusahaan Amerika Serikat di pasar luar negeri. Bank Eksim beroperasi sebagai badan pemerintah Amerika Serikat yang independen. Kedua, program-program Bank Eksim dirancang untuk memenuhi dua tujuan umum yaitu 1. Dengan menanggung risiko kredit dan kontrisik dari negara yang bersangkutan, Bank Eksim mendorong kreditor-kreditor swasta untuk membiayai ekspor. Kedua, menyediakan kredit langsung kepada pembeli-pembeli luar negeri jika kreditor-kreditor swasta tidak mampu melakukannya. Kemudian ada Foreign Credit Insurance Association. Didirikan pada tahun 1961, merupakan salah satu grup perusahaan asuransi swasta yang bekerja sama dengan Bank Eksim yang mengansurasikan piutang-piutang ekspor dan risiko gagal bayar karena alasan komersial atau politik. Yang terakhir, Private Export Funding Corporation merupakan salah satu perusahaan swasta yang dimiliki oleh konsorsium bank komersial dan perusahaan industri. Bekerja sama dengan Bank Eksim, Pepco menyediakan pembiayaan jangka panjang dan menengah dengan suku bunga tetap untuk pembeli asing. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI, Indonesia Exim Bank EIB. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI, Indonesia Exim Bank EIB berfungsi untuk mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, asuransi, advisory service, serta mengisi kesenjangan yang terjadi dalam pembiayaan ekspor. Dalam menjalankan fungsi tersebut, LPI mempunyai tugas sebagai berikut: memberi bantuan yang diperlukan oleh badan usaha yang dibentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, termasuk perorangan dalam angka ekspor. Bantuan yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan maupun asuransi ekspor guna mengembangkan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa atau usaha lain yang menunjang ekspor. Kedua, menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan secara komersil sulit dilaksanakan dan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan komersil maupun oleh LPI sendiri, tetapi dinilai perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional National Interest Account dan mempunyai prospek untuk meningkatkan ekspor nasional. Ketiga, membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan lainnya dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersil cukup potensial dan atau penting dalam pengembangan ekonomi Indonesia. Studi kasus. 1. Sebuah perusahaan mendapatkan pesanan dari pelanggan baru yang berasal dari luar negeri. Karena status pelanggan ini baru, perusahaan belum tentu mempercayai pelanggan ini, begitupun mungkin sebaliknya. Kedua, untuk meminimalisir resiko, perusahaan sebagai pihak penjual
menawarkan transaksi pembelian dengan letter of credit kepada pihak pembeli. Ketiga, selanjutnya pembeli harus mendaftar letter of credit di bank penerima letter of credit. Lalu pembeli membayar sejumlah total nilai barang pesanan kepada bank penerima letter of credit untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan. Keempat, bank menerima menghubungi bank pembayaran yang berada di daerah pihak penjual untuk memberikan konfirmasi bahwa pihak pembeli sudah membayar kepada bank penerima. Kelima, bank pembayar baru akan mencairkan dana kepada penjual jika penjual menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan seperti invoice pengiriman, perizinan bea cukai dan sebagainya yang membuktikan bahwa barang sudah dalam proses pengiriman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.